Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang, ada yang menyukai belajar dari praktek, ada juga yang menyukai belajar cukup membaca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda, setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Berikut merupakan gaya belajar dari dua peserta didik. Gaya belajar yang dimiliki oleh Zidane adalah gaya belajar dengan kinestetik dan auditori, sedangkan gaya belajar Dabirul yaitu gaya belajar auditori dan visual. Setelah mengetahui gaya belajar mereka, lalu bagaimana perkembangan kognitif mereka selama pembelajaran IPA? Perkembangan kognitif pada remaja adalah proses tumbuhnya kemampuan mereka dalam berpikir dan bernalar. Menurut Piaget, untuk siswa SMP, perkembangan kognitif utama yang dialami adalah formal operasional, di mana mereka mampu berpikir abstrak dengan menggunakan simbol tertentu atau mengoperasikan kaidah logika formal yang tidak terikat lagi oleh objek yang bersifat konkret, seperti peningkatan kemampuan analisis dan kemampuan komunikasi. Berikut merupakan hasil rata-rata pretest dan posttest antara Zidane dan Dabirul. Yang selanjutnya adalah bagaimana minat belajar dari mereka. Minat belajar dapat diartikan adalah suatu perhatian, kesukaan, atau kecenderungan untuk memperoleh prestasi belajar. Berdasarkan ketiga siklus yang telah dilakukan, minat belajar Zidane lebih unggul daripada minat belajar Dabirul. Kenapa? Karena minat belajar Zidane pada proses pembelajaran, Zidane lebih menyukai pembelajaran IPA yang dengan aktivitas praktikum dan game, sedangkan Dabirul lebih menyukai pembelajaran IPA yang menulis dan membaca. Selanjutnya adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sederhana apapun merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan kemampuan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmani yang terkoordinasi antara pusat saraf, urat saraf, dan otot. Perkembangan motorik terdapat dua jenis, yaitu perkembangan motorik secara kasar dan perkembangan motorik secara halus. Berikut merupakan hasil dari perkembangan motorik dua peserta didik dalam proses pembelajaran IPA yang telah dilakukan dalam 3 siklus. Perkembangan motorik kasar kedua peserta didik tersebut sudah cukup berkembang dengan baik. Namun, pada Zidane, perkembangan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk pembelajaran. Dan perkembangan motorik halus pada Dabirul berkembang lebih baik daripada Zidane. Disinilah peran guru sangat penting. Guru berperan dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang nyaman, menyenangkan, dan membuat murid bahagia dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga pada akhirnya mereka akan bisa mampu menciptakan suasana belajar yang bermakna. Guru juga harus mampu menggali dan mengembangkan potensi dan karakteristik dari masing-masing peserta didik untuk mewujudkan peserta didik yang selamat dan bahagia. Untuk itu, usaha yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah mendesain sebuah pembelajaran yang lengkap, mulai dari materi, metode, teknik, pendekatan, sampai penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Keberhasilan murid dalam belajar ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang menyenangkan yang akan memiliki keunggulan dalam meraup segenap informasi secara utuh sehingga konsekuensi akhir meningkatkan kemampuan siswa. Pembelajaran bermakna ditandai oleh terjadinya hubungan antara aspek-aspek, konsep-konsep, informasi atau situasi baru dengan komponen yang relevan di dalam struktur kognitif siswa.